Capek-capek kuliah hukum, milihnya 02. Yang bener aja. Rugi dong. Yang bener aja. Gitu. Cuman pidato plus nyingkrak-nyingkrak tipis, keadaannya udah mirip petinju yang dapat hitungan dari wasit lantaran kena pukulan telak. Yang benar aja, rugi dong. Ini lagi banyak yang begitu-begitu. Nah, kita lihat videonya. Nah, ini detik-detik Pak Prabowo disalamin dengan tatapan yang kosong, langkahnya gontai, wajahnya lesu, tidak bisa menyimak apa yang disampaikan oleh pendukungnya. Dia barangkali sudah antara sadar tidak sadar gitu ya. Harusnya sih dipapah, tapi mungkin gengsi juga gitu, jaga image di depan rakyat. Coba kita lihat. Mas Teddy, Pak Prabowo, satu putaran Pak, satu putaran. Kasihan gak sih lihat ini? Memang masa kampanye ini luar biasa. Apalagi gak mau ngelepas jabatan menteri. Otomatis waktu cuma Sabtu Minggu nyelap-nyelip pakai anggaran negara, sedikit-sedikit kampanye terselubung, kan begitu. Baru Sabtu Minggu saja, ini luar biasa kelelahannya. Pandangan matanya udah kayak ngelihat, waduh. Kasihan juga, terlihat telah sekali, tatapannya kosong, seolah tidak menyadari apa yang terjadi. Betul, kasihan. Lebih kasihan lagi Indonesia kalau sampai harus dipimpin oleh seorang yang kondisinya seperti ini. Terlalu dipaksakan. Apakah karena ini kemudian Jokowi ngotot pasang dia dan cawapresnya Gibran? Jika Wowo menang di tengah jalan berhalangan tetap, nanti yang berperannya Gibran. Kalau iya, betapa jahatnya Jokowi. Kita membutuhkan pemimpin yang seger benar, bugar fisiknya, nalarnya masih waras, jalan, tidak mudah terombang-ambing, tidak pelin-pelan, tidak pagi kedelai sore tempe, konsisten, dan rekam jejak bisa menunjukkan itu. Orang ini pelin-pelan apa enggak? Orang ini janji dengan realisasinya tercapai atau tidak? Tentu bukan kita bicara 100% ketercapaian, tapi yang tertinggi ketercapaian siapa? Atau yang bicaranya sering sebaliknya, bilang meroket ternyata tekor, bilang nggak akan ekspor bahan mentah, ternyata ekspor bahan mentah. Segala rupa tidak akan menaikkan BBM, dinaikkan tengah malam, dan segala macam. Dan ini akan diwariskan pada anaknya Gibran yang dipasangkan dengan Prabowo. Apa kita nggak belajar dari 10 tahun perjalanan ini, yang rakyat akhirnya selalu menjadi korban? Belum lagi bicara tentang fisik. Fisik ini perlu sekali, karena Indonesia ini betul-betul di persimpangan jalan. Apakah akan mendapatkan bonus demografi atau akan mendapatkan bencana demografi? Banyak orang bilang kita akan dapat bonus demografi 2024. Ya tergantung pengelolaannya. Kalau pengelolaannya ala kerajaan, yang didahulukan keluarganya sendiri, bahkan penerusnya harus anaknya sendiri, ya mana mungkin dia bisa memikirkan rakyat banyak. Satu lagi, fisik seseorang itu hari ini, maksud saya ya, di masa kampanye ini akan menunjukkan bagaimana dia akan memimpin ke depan. Tentu kita bicara dalam konteks sebagai manusia, dengan logika-logika manusia. Di luar tentu ada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kan kita diberikan akal ini untuk menentukan itu. Berikhtiar sesuai dengan nalar sehat kita. Nah, sekarang kalau kita dihadapkan pada seorang capres yang berjalan dengan gontai, ya, langkahnya gontai, wajahnya penuh kelesuan, tatapan matanya kosong,
Ini baru kampanye, belum memimpin negara ini. Siapa yang saya maksud? Ya tentu Prabowo Subianto. Usia 72, OTW 73. Tentu kembali lagi kita bukan bicara tentang usia, jatah usia dan sebagainya. Tapi kan kita melihat indikator. Bugar tidak orang. Kan kita seringkali melihat Pak Prabowo itu jalannya saja dipapah. Dan agak pincang kakinya. Saya tidak membahas personal. Saya bukan membahas untuk memojokkan secara pribadi Prabowo. Bukan, kita bicara tentang pemimpin negeri ini yang harus sehat, bugar. Karena tantangan negeri ini luar biasa besar. Kita dihadapkan pada tantangan global yang luar biasa. Belum persoalan dalam negeri yang tidak selesai. Tadi saya dapat SMS dari pengamen yang ingin naik sejahteraannya. Gimana caranya? Bagaimana cara hidup saya ingin sejahtera, tapi kartu identitas saja saya nggak punya karena saya nggak tahu siapa orang tua saya. Kan ini yang begini-begini yang akan diselesaikan oleh Anies Rashid Baswedan, sehingga beliau sekarang belanja masalah keliling seluruh Indonesia tiap hari. Satu hari bisa 3-4 titik. Kemarin di Bandung 3 titik, tambah Purwakarta hari Ahad kemarin. Luar biasa staminanya. Tidak nampak kelelahan. Walaupun pasti lelah. Tapi kan kita melihat bagaimana kapasitasnya sampai di mana gitu. Nah, sekarang kita akan lihat. Pak Tua, sudahlah. Ya to the point saja. Pak Tua ini ya tentu maksudnya ke Prabowo. Ya, sudahlah. Istirahat saja. Bapak sudah lelah, tatapan mata kosong. Tatapan mata Bapak ini kosong. Wajah tanpa lesu, langkahnya gontai. Ibu kita lihat videonya ya. Kasihan sekali kita sebagai sesama manusia saja melihatnya, kasihan. Ini siapa sih yang memaksakan Prabowo nyapres? Tega-teganya ini, orang udah tua gitu. Harusnya dia itu menikmati sisa-sisa umurnya gitu. Biar yang muda-muda yang berjibaku untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Tapi jangan juga yang terlalu muda yang melanggar aturan di bawah 40 tahun. Aturannya dirubah. Nah, jadinya anak haram konstitusi. Ya. Oke. Nah, perhatiin wajah Capres 02 ini blackout. Cuma berpidato plus jingkrak-jingkrak tipis. Keadaannya udah mirip petinju yang harus dapat hitungan dari wasit lantaran kena pukulan telak. Udah Akitul Lalit. Ini nama akunnya, bukan ngomongin Prabowo Akitul Lalit. Yang bener aja, rugi dong Indonesia.